Baik, teman-teman, mari kita lanjutkan materi TOEFL kita. Dan hari ini kita ada di chapter ketiga ya. Dan di chapter ketiga ini nanti kita akan belajar lebih dalam mengenai kata kerja atau verb. Ya, nah sebenarnya verb ini sudah kita bahas sedikit di materi hari pertama tentang penggunaan predikat atau fungsinya sebagai predikat. Nah, tapi teman-teman juga harus ingat ya, tidak semua kata kerja bisa jadi predikat. Nah, mungkin kita mereview sedikit dulu tentang itu, teman-teman. Nah, teman-teman masih ingat ada kata kerja itu yang bisa atau yang fungsinya itu jadi predikat. Nah, kata kerja apa aja yang fungsinya itu jadi predikat, teman-teman? Ada yang ingat? Verb 1, verb 2, betul. Ada lagi. Verb 1, kemudian verb 2, kemudian ada dua lagi. Verb SES, betul. Nice. Satu lagi. Auxiliary dan juga verb. Betul, teman-teman. Nah, ini adalah barisan atau jenis-jenis atau bentuk-bentuk kata kerja apa aja yang fungsinya jadi predikat. Nah, tapi teman-teman juga harus ingat, ada juga kata kerja itu yang tidak bisa jadi predikat. Ya, walaupun dia kata kerja, tapi kalau teman-teman menemukan bentuk ini bukan predikat, teman-teman. Nah, kata kerja bentuk berapa saja atau kata kerja bentuk apa aja yang tidak bisa jadi predikat, teman-teman? Oke, nice. Verb 3 tanpa auxiliary sebelumnya. Kemudian verb ing, betul. Satu lagi, ya betul. Tuh verb 1, teman-teman. Nah, ini adalah barisan kata kerja yang tidak bisa jadi predikat. Nah, masalahnya di sini adalah bentuk dari verb 2 dan verb 3 itu kebanyakan sama, teman-teman. Ya, ketika mereka berdiri sendiri di dalam kalimat itu biasanya bentuknya sama, biasanya yang berakhiran ed itu. Gitu ya. Nah, sekarang gimana caranya kita menentukan kalau menemukan kata kerja terus berakhirannya dengan ed, apakah dia verb 2, apakah dia verb 3, gitu ya. Nah, hari ini adalah salah satu materi yang kita pelajari hari ini. Oke, menentukan apakah verb 2 atau verb 3 ketika teman-teman menemukan kata kerja yang berdiri sendiri dan apa namanya? Berakhiran dengan ed seperti itu. Nah, jadi langsung saja. Nah, sebelumnya saya ingin memberitahukan ke teman-teman materi hari ini lumayan susah ya teman-teman karena memang berurusan dengan makna arti. Jadi di sini nanti vocab akan sangat menentukan teman-teman, maksudnya menentukan belajar teman-teman dan ketika tes nanti, gitu ya. Makanya di bab ketiga ini nanti pasti teman-teman akan membutuhkan banyak sekali kosakata terutama di kata kerja. Oke, atau sering-sering latihan untuk memperkaya vocabnya di kata kerja. Oke. Nah, jadi langsung saja kata kerja itu kalau kita maknai atau kalau kita artikan itu nanti akan terbagi menjadi dua, teman-teman. Ada kata kerja itu kalau diartikan itu butuh objek, tapi ada juga kata kerja itu ketika diartikan itu tidak membutuhkan objek. Gitu ya. Nah, jadi objek itu di dalam kalimat tidak wajib, teman-teman. Yang wajib adalah subjek sama predikat. Nah, kalau objek ini, teman-teman harus cek dulu predikatnya itu dibuat dari kata kerja yang butuh objek atau tidak. Karena ada kata kerja itu yang tidak membutuhkan objek juga, tapi ada juga kata kerja yang membutuhkan objek. Itu ya, teman-teman. Nah, hari ini salah satu pembahasannya adalah tentang objek juga. Nah, objek itu apa? Objek itu adalah apa atau siapa yang dikenai oleh predikat, ya, teman-teman. Jadi, kalau teman-teman menemukan ada kata benda atau kata ganti lepas terletak di setelahnya kata kerja yang butuh objek, berarti itu objek, teman-teman. Oke. Nah, sebaliknya, kalau teman-teman menemukan kata kerja yang tidak butuh objek, jangan dimaksud objek. Nah, contoh kata kerja yang butuh objek itu antara lain misalnya ya kita punya kata refract artinya membiaskan atau membelokkan biasanya untuk cahaya gitu ya atau bayangan gitu teman-teman. Kemudian ada emit artinya mengeluarkan atau membuang. Kemudian ada produce artinya memproduksi atau menghasilkan gitu ya. Obtain artinya mendapatkan, cause artinya menyebabkan dan masih banyak lagi.
Nah, maksudnya membutuhkan objek itu kalau diartikan adalah misalnya nih, saya pakai kata kerja memproduksi atau yang gampang ini teman-teman, mendapatkan ini ya, obtain. Nah, kalau saya misalnya memberikan informasi ke teman-teman nih, misalnya informasinya saya sampaikan seperti ini. Tadi pagi saya mendapatkan. Nah, informasi yang saya berikan ke teman-teman itu sudah selesai atau belum? Kalau saya cuma bilang tadi pagi saya mendapatkan. Ini belum ya. Saya yakin pasti teman-teman banyak yang kalau mendengarkan ada informasi tadi pagi saya mendapatkan. Nah, pasti teman-teman bertanya, mendapatkan apa? Kalau nggak itu teman-teman pasti nungguin, oh berarti ini belum selesai gitu. Nah, itu yang saya maksud teman-teman. Kalau ada kata kerja butuh objek ya harus dikasih objek. Karena nggak selesai kalau nggak dikasih objek, gitu ya. Nah, sebaliknya, untuk kata kerja yang tidak butuh objek, misalnya occur artinya terjadi atau ada, appear artinya muncul atau nampak gitu teman-teman. Fall artinya jatuh, surge artinya meningkat, react artinya bereaksi, dan masih banyak lagi. Nah, misalnya kata jatuh, jatuh itu tidak butuh objek teman-teman. Misalnya, tadi pagi saya terjatuh. Malah nggak enak kalau misalnya dikasih objek. Misalnya ya, tadi pagi saya terjatuh mereka. Kan nggak enak teman-teman ya kan? Tadi pagi saya jatuh dia. Kan nggak enak. Nah, jadi jatuh itu tidak boleh dikasih objek. Gitu ya. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, kenapa teman-teman harus tahu kalau kata kerja itu ada yang butuh objek, ada juga yang tidak butuh objek. Nah, ketika teman-teman sudah bisa membedakan kalau apakah kata kerja itu butuh objek atau tidak butuh objek, maka teman-teman harus tahu bahwa kata kerja yang membutuhkan objek di dalam kalimat itu ada dua kemungkinan bentuk. Dia memiliki bentuk aktif. Nah, aktif itu hampir semua kata kerja yang teman-teman temui dalam bahasa Inggris semuanya aktif, teman-teman. Ya, jadi verb satu, verb SIS, verb 2, auxiliary verb kecuali be verb 3, ya. Dan juga verb ing sama to verb satu itu semuanya adalah aktif, artinya teman-teman, ya. Jadi kalau teman-teman menemukan refract atau refracts atau refracted yang verb 2 atau misalnya can refract atau refracting atau to refract itu semuanya aktif, teman-teman. Artinya membelokkan atau membiaskan. Nah, tapi kata kerja yang butuh objek itu juga bisa berbentuk pasif di dalam kalimat. Ya, dan bentuk pasif dalam bahasa Inggris hanya ada dua bentuk kata kerja. Yang pertama, kalau tempatnya di predikat, itu bentuknya adalah to be verb 3. Jadi misalnya teman-teman menemukan bentuk is refracted. Nah, itu refracted-nya pasti verb 3, teman-teman. Karena to be nggak mungkin ketemu verb 2. Gitu ya, verb 2 itu nggak boleh pakai auxiliary. Dia hanya bisa berdiri sendiri di dalam predikat seperti itu. Nah, jadi misalnya teman-teman menggunakan is refracted itu artinya adalah dibiaskan. Atau misalnya refracted yang verb 3 saja, setelahnya tidak ada objeknya, padahal dia butuh objek refract itu teman-teman. Nah, berarti itu pasif. Gitu ya, artinya yang dibiaskan. Nah, kenapa saya sebutkan tadi tidak ada objeknya? Jadi gini teman-teman, kata kerja yang butuh objek, ini ya contoh-contohnya, kalau kita sudah bentuk pasif, yaitu be verb 3 ataupun juga berdiri sendiri, tidak boleh lagi dikasih objek. Saya ulangi lagi, kalau ada kata kerja yang membutuhkan objek ketika diartikan tadi ya, tapi sudah dibentuk pasif, yaitu be verb 3 ataupun verb 3 berdiri sendiri tanpa auxiliary sebelumnya, itu dia tidak boleh lagi dikasih objek karena bentuknya pasif. Pasif itu kalau dalam bahasa Inggris tidak boleh dikasih objek, gitu ya. Nah, sedangkan untuk kata kerja yang tidak membutuhkan objek dari lahir gitu ya, memang dia nggak boleh dikasih objek, teman-teman. Dia ini tidak bisa pasif alias hanya memiliki bentuk aktif saja di dalam kalimat. Jadi bentuknya kata kerja yang tidak butuh objek itu adalah verb satu, verb SIS, verb 2, auxiliary verb, sama verb ing dan to verb satu, teman-teman. Nggak bisa dia dibentuk be verb 3 atau verb 3 yang berdiri sendiri. Gitu ya. Jadi kalau teman-teman menemukan occurred,
berdiri sendiri, nggak ada auxiliary sebelumnya, itu sudah pasti verb 2. Karena dia tidak memiliki bentuk verb 3 atau be verb 3. Tidak memiliki bentuk pasif lah, seperti itu. Nah, di situ teman-teman ya. Jadi, kenapa kata kerja yang sorry, saya ulangi lagi. Jadi kalau kata kerja, kenapa kita perlu kata kerja itu butuh objek atau tidak butuh objek? Karena ada hubungannya dibentuk di dalam kalimat. Kalau kata kerja yang kita artikan itu butuh objek, ada kemungkinan dia itu aktif atau pasif. Oke, tergantung bentuknya. Nanti teman-teman lihat bentuknya apa. Itu ya. Nah, kalau kata kerja yang butuh objek sudah kita bentuk pasif, tidak boleh lagi punya objek. Ya, kalau sudah dibentuk di verb 3 ataupun verb 3 berdiri sendiri, nggak boleh dikasih objek lagi, teman-teman. Nah, sedangkan untuk kata kerja yang kalau diartikan memang tidak membutuhkan objek, dia tidak bisa dipasifkan. Jadi dia hanya bisa aktif walaupun tidak ada objeknya. Karena dia memang tidak boleh dikasih objek, teman-teman. Oke, itu ya. Nah, sekarang pertanyaannya mungkin teman-teman bertanya-tanya, loh, Sir, kenapa kata kerja yang tidak membutuhkan objek itu tidak bisa dipasifkan atau tidak memiliki verb 3 ataupun verb 3 berdiri sendiri? Nah, alasannya adalah pada pembentukan kalimat pasif atau passive voice, teman-teman. Ya. Nah, jadi alasan kenapa hanya kata kerja yang butuh objek saja atau istilahnya transitif ya, itu yang bisa dipasifkan. Nah, alasannya di sini, teman-teman. Misalnya saya punya kalimat aktif menggunakan kata kerja produce. Kalimatnya berbunyi, some trees produce resin in large quantities. Nah, ini kalau diartikan, beberapa jenis pohon menghasilkan resin dalam jumlah yang besar. Ini kalau kita analisa kalimatnya ya yang aktif, teman-teman. Subjeknya adalah some trees. Predikatnya adalah produce. Resin di sini itu fungsinya adalah sebagai objek. Ya, kata benda terletak di setelah yang berobjek yaitu objek, teman-teman. Kemudian in large quantities di situ adalah keterangan. Preposisi diikuti kata benda menjadi keterangan. Itu ya, teman-teman. Nah, kalau teman-teman mau rubah jadi kalimat pasif yang awalnya tadi ada objek yaitu resin, ya kan? Ini kita rubah menjadi subjek, teman-teman, di kalimat pasifnya. Nah, jadi resin itu pindah di subjek posisinya. Gitu ya. Nah, jadi resin, kemudian karena dia pasif atau objeknya jadi subjek, ya kan? Maka predikatnya harus dibentuk pasif. Bentuk pasif kalau di predikat itu adalah be verb 3. Ya. Nah, di situ to be dari resin, karena resin itu tidak bisa dihitung, maka dianggap tunggal, teman-teman. Makanya pakainya is. Kemudian produce ini kita rubah jadi verb 3, jadinya be verb 3, gitu ya. Is produced. Oke. Nah, kemudian subjeknya yang jadi subject itu yang awalnya subjek, dia menjadi keterangan, teman-teman. Jadi objeknya preposisi. Nah, itu ditambahi preposisi by. Makanya lebih panjang kan? Karena ada tambahan kata by ini, teman-teman. Nah, jadi preposisi ini merubah subject itu menjadi keterangan. Namanya adalah adverb of agent. Atau kalau dalam bahasa Indonesia ya keterangan pelaku, teman-teman. Gitu ya. Nah, kemudian setelahnya ada keterangan lagi in large quantities. Nah, jadi alasan kenapa hanya kata kerja yang perlu objek saja yang bisa dipasifkan adalah karena objeknya nanti jadi subjek. Oke, yang awalnya kalimatnya berbunyi some trees produce resin in large quantities menjadi resin is produced by some trees in large quantities, itu tidak berubah artinya, teman-teman. Beberapa jenis pohon menghasilkan resin dalam jumlah besar. Resin dihasilkan oleh beberapa jenis pohon dalam jumlah besar. Artinya sama, gitu ya. Nah, sekarang kenapa kata kerja yang tidak berobjek tidak bisa dipasifkan? Misalnya kata fall ini ya, teman-teman. Nah, kalau teman-teman lihat di setelah verb 2 fell ini, setelahnya tidak ada objeknya, ya kan? Karena memang dia tidak perlu objek. Nah, kalau nggak ada objeknya, terus yang kita pindah di sebagai subjek yang mana? Ya kan, teman-teman? Sedangkan kalimat itu harus ada subjeknya. Nah, itu adalah alasan kenapa kata kerja yang tidak membutuhkan objek atau istilahnya intransitif itu ya, teman-teman, tidak bisa dipasifkan. Karena tidak ada objeknya yang dirubah jadi subjek. Seperti itu. Nah, contohnya in 1992,
The Afghan Communist Government fell to Taliban. Jadi kalau diartikan pada tahun 1992 pemerintahan komunis Afghanistan jatuh kepada Taliban seperti itu. Nah, mungkin ada pertanyaan dulu teman-teman sebelum kita ke contoh soalnya. Sepertinya nggak ada ya. Oke deh, kalau nggak ada kita ke contoh soal. Nah, contoh soalnya seperti ini. Mari kita sambil review kembali teman-teman. Apakah di soal teman-teman menemukan kata kerja sebagai predikat nih? Kalau ada kira-kira yang mana, teman-teman? Jangan takut salah ya. Dicoba dulu. Predikatnya di soal ada nggak, teman-teman? Kalau ada kira-kira mana? Ya, betul, Miss Dita. Yaitu Miss Dita yaitu yang maaf, Miss Nadia maksud saya, yaitu yang was itu ya. Predikat. Nah, subjeknya adalah Leonardo da Vinci. Itu nama orang, teman-teman. Oke. Nah, kemudian ada predikat lagi nggak di soal yang kata was ini? Kalau misalnya ada, yang mana? Jangan takut salah, teman-teman. Coba dulu. Ada nggak selain was itu kata kerja lain yang bisa jadi predikat di soal? Ada nggak? Desain tidak bisa, Mas Nadia, karena ada to-nya. To verb satu itu tidak bisa jadi predikat ya. Jadi di awal tadi kan mereview sedikit kata kerja apa aja yang bisa jadi predikat dan yang tidak bisa jadi predikat. Nah, to verb satu itu tidak bisa jadi predikat, teman-teman. Itu ya. Nah, jadi bukan to design, ada lagi nggak selain was yang bisa jadi predikat di soal, teman-teman? Kalau his itu kata sifat. Kata sifat nggak bisa, teman-teman. Jadi namanya possessive adjective ya. Intinya adjective itu kata sifat, teman-teman. Nah, kata sifat itu tidak bisa jadi predikat. War artinya perang, teman-teman. Ya, perang itu kata benda. Maksudnya peperangan. War itu peperangan, gitu ya. Tapi dalam bahasa Indonesia juga bisa sebuah perang, gitu kan. Dia adalah kata benda. Nah, kata benda itu tidak bisa jadi predikat seperti itu. Yang bisa jadi predikat kan cuma kata kerja, teman-teman. Itu pun hanya verb satu, verb ICS, verb 2, kemudian auxiliary verb. Ya, teman-teman, di dalam soal itu sudah tidak ada predikat lagi selain was ini. Dan juga tidak ada conjunction yang menghubungkan dua SP. Nah, kalimat ini sudah lengkap. Nah, kalau kalimatnya sudah lengkap, berarti kalau kita masukkan yang alpha kan berupa auxiliary verb. Ya, teman-teman. Nah, ini nggak bisa karena auxiliary verb itu fungsinya adalah predikat. Nanti predikatnya double. Oke, teman-teman. Nah, kemudian yang bravo itu adalah kata hubung. Ya, whose diikuti kata benda itu adalah conjunction, teman-teman. Nah, di dalam kalimat kita tidak membutuhkan conjunction ketika subjek predikat itu satu. Kalau yang Charlie, nah to verb satu itu bukan predikat dan kita memang tidak butuh predikat ya, teman-teman. Nah, jadi kemungkinan yang Charlie bisa, kemudian yang delta employed. Nah, ini yang kita pelajari hari ini, materi kita hari ini, teman-teman. Jadi kalau teman-teman menemukan kata kerja kok akhirannya ed dan dia berdiri sendiri seperti ini, maka teman-teman harus cek dulu, pastikan dulu apakah dia verb 2. Kalau verb 2 dia predikat, teman-teman. Oke, ataukah dia itu verb 3. Nah, kalau dia verb 3 berarti bukan predikat. Nah, cara mengetahuinya, teman-teman harus tahu verb satunya artinya apa. Nah, employ itu artinya adalah mempekerjakan. Sama kayak hire, teman-teman. Gitu ya. Nah, pertanyaan saya ke teman-teman nih. Mempekerjakan itu butuh objek atau tidak? Kalau saya bilang ke teman-teman nih, kita sedang mempekerjakan. Nah, butuh ya, betul Mas Juta. Jadi kata kerja employ itu butuh objek, teman-teman. Nah, jadi setelahnya harus ada objeknya, gitu ya.
Nah, kita cek aja setelah titik-titik. Jadi kalau employed ini nanti yang delta ini dimasukkan ke titik-titik, ada objeknya atau tidak, supaya kita tahu apakah dia aktif atau pasif. Gitu ya. Nah, kita cek ternyata di setelah titik-titik itu diikuti preposisi dan verb satunya itu ya, keterangan teman-teman ya. Nah, keterangan itu tidak bisa jadi objek. Yang bisa jadi objek itu sama kayak subjek, teman-teman. Kalau nggak dari kata benda ya dari kata ganti. Gitu ya. Nah, karena nggak ada objeknya, padahal employed ini butuh objek, maka berarti dia pasif. Oke, nah kalau pasif berarti bentuknya verb 3, bukan verb 2. Nah, berarti yang delta juga kemungkinan bisa. Nah, bedanya Charlie sama delta adalah yang Charlie itu to verb 1, dia aktif, teman-teman. Nah, tadi kan padahal kalau misalnya dia aktif dan dia butuh objek, maka harus ada objeknya. Sedangkan setelah titik-titik, kalau kita masukkan yang Charlie itu tidak ada objeknya. Jadi yang Charlie tidak bisa, teman-teman, karena kehilangan objek dari kata kerja employ. Itu ya, walaupun dia bukan predikat, tapi karena dia aktif ya harus dikasih objek karena dia butuh objek. Sedangkan yang delta karena dia pasif, kata kerja yang sudah dipasifkan tidak boleh lagi punya objek. Gitu ya. Nah, jadi jawabannya adalah yang delta. Nanti kalau dibaca, Leonardo da Vinci was one of the artists and engineers employed to design innovative war machines and for military campaigns during this time. Nah, kalau diartikan, Leonardo da Vinci adalah salah satu dari para seniman dan insinyur yang dipekerjakan untuk mendesain mesin-mesin perang inovatif dan juga perbentengan untuk kampanye-kampanye militer selama hidupnya. Seperti itu. Nah, jadi jawabannya delta alasannya itu tadi. Itu ya, teman-teman. Itu verb 3 bukan verb 2 gitu ya. Nah, kemudian contoh berikutnya, caranya sama, teman-teman cari dulu kata kerja sebagai predikat di soal. Nah, kalau ditarik dari depan ke belakang, di situ ada verb 1, yaitu use, predikat. Subjeknya adalah molecular biologist, jadi para ahli biologi molekular, gitu ya. Kemudian kalau ditarik ke belakang lagi, sudah tidak ada predikat lagi, juga tidak ada conjunction yang menghubungkan dua ST. Nah, berarti kalimat ini sudah lengkap, teman-teman. Nah, titik-titik di situ terletak di sebelum kata benda. Nah, ini kata bendanya bukan subjek ya, tapi dia objeknya sesuatu di sini, teman-teman. Dan benar saja kalau kita lihat di pilihan A, B, C, D, ada turunan dari kata kerja study. Artinya mempelajari atau meneliti. Gitu ya, kecuali yang delta, teman-teman. Yang delta itu ada the-nya. Nah, kalau ada kata kok sebelumnya ada the-nya, itu adalah kata benda. Artinya penelitian di sini tadinya. Nah, nggak bisa ya, teman-teman, karena kata benda itu tidak boleh punya objek. Sedangkan di setelah titik-titik ada kata benda lain, yaitu genetics itu objek. Nah, yang delta nggak bisa. Nah, sekarang pilihan teman-teman antara Alpha, Bravo, atau Charlie. Kalau yang Alpha, to study. Nah, pertanyaan saya, karena ada objeknya yang berarti nggak perlu dicari tahu lagi apakah dia butuh objek atau tidak, teman-teman. Karena dia ada objek setelahnya, teman-teman cari kata kerja yang bukan predikat, ya. Jadi karena di sini sudah ada predikat, maka teman-teman cari yang bukan predikat dan dia aktif karena ada objeknya, teman-teman. Nah, kata kerja yang bukan predikat dan aktif itu bentuknya cuma dua. Kalau nggak verb ing, ya to verb 1. Nah, ya sudah teman-teman cari di soal antara verb ing atau to verb 1 yang ada yang mana. Gitu ya. Nah, jadi jawabannya adalah yang alfa, teman-teman. Oke. Nah, kalau yang bravo kenapa salah? Studied di sini nanti kalau dimasukkan ke titik-titik ada objeknya. Berarti dia aktif, teman-teman. Oke, alias dia verb 2. Nah, kalau ada ed terus dia aktif berarti dia verb 2 dan verb 2 itu hanya bisa jadi predikat. Oke, nanti predikatnya double dan predikat itu tidak boleh diletakkan di awal kalimat kalau di soal structure TOEFL. Jadi yang bravo salahnya di situ, teman-teman. Kalau yang Charlie apalagi itu ada SES-nya belakangnya ya, itu verb SES, teman-teman. Nah, verb SES itu sama dengan verb 2. Di kalimat itu hanya bisa menjadi predikat. Ya, dan di soal kita sudah punya predikat. Selain itu, predikat itu tidak boleh diletakkan di awal kalimat kalau di soal structure TOEFL. Jadi Charlie tidak bisa. Nah, jadi jawabannya yang alfa ya.
Nanti kalau dibaca, to study genetics, molecular biologists use PCR to amplify DNA segments for analysis. Jadi kalau diartikan, untuk mempelajari atau untuk meneliti genetika-genetika, para ahli biologi molekular itu menggunakan PCR untuk memperbesar bagian-bagian DNA untuk kepentingan analisa. Seperti itu. Lanjut ke contoh terakhir, teman-teman. Caranya sama. Dicari dulu kata kerja sebagai predikat. Nah, di situ ada kata supports, artinya mendukung ya. Subjeknya adalah, nah di situ subjeknya berupa gerund. Oke, consuming foods. Intinya di consumingnya. Jadi mengkonsumsi jenis-jenis makanan seperti itu. Nah, kita sudah punya subjek, sudah punya predikat, tidak ada predikat lagi di soal, juga tidak ada conjunction yang menghubungkan dua SP. Nah, berarti kalimat ini sudah lengkap. Nah, kalau kita lihat di pilihan A, B, C, D itu semuanya ada turunan dari kata kerja contain, artinya mengandung. Dia butuh objek ya, dan memang situ ada objeknya teman-teman di setelah titik-titik. Ya, di setelah titik-titik ada healthy fats. Jadi jenis-jenis lemak sehat. Nah, berarti di sini teman-teman tinggal carikan kata kerja yang tidak bisa jadi predikat, ya kan? Dan karena dia ada objeknya, berarti cari yang aktif, teman-teman. Oke? Nah, kata kerja yang tidak bisa jadi predikat dan bentuknya aktif itu cuma dua. Kalau nggak verb in, ya, to verb satu. Oke? Nah, di pilihan A, B, C, D adanya adalah verb ing. Nah, jadi jawabannya adalah yang Carly. Oke? Nah, nanti kalau kita cek satu-satu dulu yang alpha kenapa salah, teman-teman. Yang alpha itu verb SIS. Verb SIS itu hanya bisa jadi predikat. Sedangkan di soal sudah ada predikat, tidak ada conjunction yang menghubungkan dua SP. Berarti yang alpha tidak bisa, nanti double predikat atau pemborosan predikat. Itu ya. Kalau yang Bravo, nah di situ ada ED-nya, teman-teman. ED itu kalau setelahnya ada objeknya seperti ini, nah berarti dia adalah verb 2 atau aktif gitu ya. Nah, dia verb 2. Verb 2 itu sama kayak verb SIS, hanya bisa menjadi predikat. Nanti predikatnya double. Kalau yang Charlie sudah kita bahas ya, jawabannya adalah yang Charlie. Kalau yang Delta, nah di situ ada predikat lagi, ada subjek lagi, tapi tidak ada conjunction yang menghubungkan dua SP-nya, nanti jadi tidak bisa. Gitu ya. Jadi jawaban yang tepat adalah yang Charlie. Nanti kalau dibaca, consuming foods containing healthy fats support brain health and cognitive function. Nah, kalau diartikan, mengkonsumsi jenis-jenis makanan yang mengandung lemak-lemak sehat itu mendukung kesehatan otak dan fungsi kognitif. Seperti itu. Nah, sebelum kita ke latihan untuk teman-teman, mungkin ada yang pengen teman-teman tanyakan dulu. Silakan kalau ada pertanyaan yang singkat. Ya, pertanyaan dari Miss Retno. Mister, maaf kenapa tadi saya bisa masih belum paham. Nah, jadi saya ulangi lagi ya, teman-teman. Di soal itu sudah ada subjek, ya kan, Miss? Kemudian juga tidak ada predikat. Tidak ada predikat lagi, juga tidak ada kata yang dua SP. Nah, berarti kan kalimat sudah lengkap, kalimat sederhana, ya kan? Yang alfa itu tidak bisa. Karena dia predikat. Verb SCS itu, ini materi hari pertama ya teman-teman. Verb SCS itu fungsinya hanya bisa jadi predikat. Sedangkan di soal sudah ada predikat. Gitu ya. Jadi yang alfa tidak bisa. Yang Bravo, nah di situ ada ed. Kalau dia ada kalau teman-teman menemukan kata kerja berakhiran dengan ed, dipastikan dulu apakah dia verb 2 atau dia verb 3. Nah, cara memastikannya cukup gampang ya, karena di situ ada objeknya, itu sudah dipastikan aktif, teman-teman. Karena kata kerja yang sudah dipasifkan tidak boleh lagi dikasih objek. Oke, nah kalau ada objeknya berarti dia aktif. Ya, nah kalau aktif itu bentuknya verb 2. Tadi kan saya tuliskan tadi, teman-teman. Aktif itu bentuknya verb keberapa aja. Pasif itu bentuknya verb keberapa aja.
ya kan? Tadi sudah saya tuliskan. Ini mohon mengikuti rekaman untuk menuliskan yang tadi saya tuliskan itu ya, teman-teman, supaya nanti ketika latihan sambil lihat itu akan hafal sendiri tanpa harus hafalan. Seperti itu. Nah, verb 2 itu fungsinya hanya bisa menjadi predikat. Nanti kalau kita masukkan yang bravo, predikatnya double atau pemborosan predikat. Bravo nggak bisa. Nah, kalau yang delta dulu ya, delta itu ada predikat lagi, verb 1, ya kan? Kemudian ada they, itu kata ganti yang fungsinya sebagai subjek atau namanya subject pronoun, teman-teman. Ya, kalau menemukan they itu sudah pasti subjek, teman-teman. They ya, bukan them loh. Kalau them itu objek, tapi kalau they itu subjek. Oke? Nah, kalau kita masukkan subjek predikat lagi di sini, sedangkan di soal tidak ada conjunction yang menghubungkan dua SP, ya, berarti nanti pemborosan subjek predikat. Jadi yang delta tidak bisa. Nah, jadi jawabannya adalah yang Charlie. Ini juga materi kita hari pertama ya. Verb ing itu adalah jenis salah satu dari ketiga jenis kata kerja yang tidak butuh objek. Ya, yang tadi saya tanyakan beberapa kali ke teman-teman, kata kerja apa aja yang tidak bisa jadi objek, yaitu verb 3, verb ing, sama to verb 1. Nah, bedanya apa? Bedanya kalau ini kan sama-sama tidak bisa jadi objek semuanya, teman-teman. Itu persamaannya. Nah, sekarang perbedaannya. Perbedaannya adalah kalau verb 3 dia pasif, kalau verb ing atau to verb 1 itu aktif. Jika kata kerjanya butuh objek, ya harus ada objeknya. Nah, tapi ketika sudah di verb 3 kan atau pasif, tidak boleh lagi ada objek. Nah, karena di situ ada objeknya, berarti kita butuh yang aktif, ya, antara verb ing atau to verb 1. Nah, di situ adanya verb ing. Nah, ya sudah, jawabannya yang Charlie atau yang gimana? Apakah sudah mengerti? Oke, dapat ya. Sama-sama. Mungkin ada pertanyaan lagi dari teman-teman yang lain mungkin. Nah, nanti ketika teman-teman belajar atau latihan tentang verb ini pasti teman-teman nanti akan sering melihat kamu, gitu ya. But it's okay guys, mumpung masih bisa. Karena ketika teman-teman nanti sudah kita sudah nggak boleh lagi buka kamus seperti itu. Nah, sepertinya tidak ada pertanyaan lagi. Kalau gitu seperti biasa giliran latihan buat teman-teman ya. Untuk chatnya saya batasi supaya teman-teman hanya bisa mengirimkan jawaban ke saya. Dan untuk mic-nya saya mute dulu ya supaya tidak ada suara bocor dan teman-teman bisa lebih berkonsentrasi. Silakan dicoba dulu. Satu soal waktunya 30 detik dimulai dari sekarang. Silakan teman-teman. Oke, waktunya tinggal dari silakan jawabannya teman-teman dikirim di chat ya. Kemudian kita bahas bersama. Dan saya lihat ada jawaban, ada yang menjawab Alpha, ada juga Charlie, ada juga Delta. Oke, mari kita cek bersama ya. Seperti biasa dicari dulu kata kerja sebagai predikat di soal. Kalau ditarik dari depan ke belakang, nah di situ ada verb SES yaitu has ini teman-teman. Subjeknya adalah a butterfly. Kemudian tidak ada predikat lagi, juga tidak ada conjunction yang menghubungkan dua subjek dua predikat. Berarti kalimatnya sudah lengkap. Berarti yang apa tidak bisa ya nanti double predikat teman-teman. Verb 1 itu fungsinya jadi predikat. Yang bravo juga sama, auxiliary verb itu fungsinya jadi predikat. Sedangkan di soal sudah punya predikat, nggak bisa ya, nggak ada conjunctionnya soalnya. Kalau yang Charlie cover, nah yang ini materi kita hari ini teman-teman. Kalau menemukan ada verb akhirannya ed, teman-teman harus pastikan dulu apakah dia aktif atau pasif. Ya, apakah dia verb 2 atau verb 3. Nah, cara mengetahuinya, teman-teman harus tahu verb satunya dulu. Nah, cover itu artinya adalah menutupi. Yang mana dia adalah kata kerja yang membutuhkan objek. Nah, jadi teman-teman cek aja kalau yang Charlie ini dimasukkan ke titik-titik ada objeknya atau tidak. Nah, di setelah titik-titik itu nabrak preposisi in, teman-teman.
Nah, preposisi itu fungsinya merubah objeknya. Jadi merubah kata benda setelahnya ya, atau object of preposition, objeknya preposisi ini nih, menjadi keterangan. Nah, keterangan itu tidak bisa jadi objek, teman-teman. Nah, karena cover ini dia butuh objek, tapi tidak ada objeknya, berarti dia verb 3. Oke, nah karena dia verb 3, kemungkinan dia bisa jadi jawaban di sini. Karena verb 3 itu tidak bisa jadi predikat, teman-teman. Ya kan? Dan kita memang tidak butuh predikat. Di soal sudah ada predikat. Nah, kita tahan dulu. Kalau yang delta, to verb 1 memang juga tidak bisa jadi predikat. Ya, kenapa saya bilang memang tadi? Nah, tapi di situ tidak ada objeknya, padahal cover itu butuh objek. Nah, to cover itu aktif, teman-teman. Artinya untuk menutupi. Nah, untuk menutupi apa? Seperti itu. Jadi nggak bisa ya, jawabannya adalah yang Charlie. Nanti kalau dibaca, a butterfly typically has two pairs of wings covered in scales. Jadi kalau diartikan, seekor kupu-kupu biasanya memiliki dua pasang sayap yang tertutupi atau yang ditutupi dalam atau yang tertutup gitu ya dalam scale itu sisik, teman-teman. Jadi sayap kupu-kupu itu kalau kita perbesar itu kayak ada sisik-sisiknya gitu. Sangat kecil gitu emang. Nah, jadi jawabannya adalah yang cari di situ kita butuh verb 3 dari cover. Lanjut ke nomor berikutnya. Silahkan dicoba dulu 30 detik dimulai dari sekarang. Oke, waktunya sudah habis. Silahkan jawaban teman-teman dikirim ke chat ya. Kemudian kita bahas bersama. Dan saya lihat teman-teman ada yang menjawab alpha, ada juga yang menjawab bravo, ada juga yang menjawab delta. Oke, kita cek bersama. Dicari dulu kata kerja sebagai predikat di soal. Di situ ada kata influenced, ya. Subjeknya adalah the publication of, ya, the publicationnya ini ya. Nah, berarti kalimat ini sudah lengkap. Ada subjek, kemudian predikat. Gitu ya. Nah, titik-titik terletak di setelah satu koma, teman-teman. Dan kalau kita lihat pilihan A, B, C, D, itu semuanya adalah turunan kata kerja. Nah, karena di soal tidak ada conjunction, artinya yang Charlie salah ya, teman-teman. Karena auxiliary verb itu dia predikat. Delta juga sama, itu auxiliary verb, dia predikat, teman-teman. Sedangkan di soal tidak ada conjunction, tidak bisa dimasukkan predikat lagi. Oke. Nah, sekarang bedanya alpha sama bravo apa? Kalau yang alpha itu releasing, itu sudah pasti tidak bisa jadi predikat. Jadi kemungkinan yang alpha bisa. Nah, kalau yang bravo teman-teman harus cek dulu, harus pastikan dulu apakah dia verb 2 predikat atau dia verb 3 bukan predikat. Nah, cara menentukannya bagaimana? Cara menentukannya kita harus tahu verb satunya dulu atau kata dasarnya dari kata kerja rilis ini. Nah, verb 1 rilis itu artinya adalah mengeluarkan, yang mana dia butuh objek. Mengeluarkan apa? Gitu ya. Nah, untuk mengetahui apakah dia aktif atau dia pasif, ya kita cek aja ada objeknya atau tidak, karena dia kan butuh objek, teman-teman. Nah, di setelah titik-titik ternyata tidak ada objeknya, yang ada di situ nabrak preposisi. Ini udah pasti mulai keterangan gitu ya, teman-teman. Bagian kalimat keterangan seperti itu. Nah, karena tidak ada objeknya, padahal rilis ini membutuhkan objek, maka harus dipasifkan. Nah, karena dia pasif, ya dia verb 3 berarti ya. Nah, kalau verb 3 juga kemungkinan bisa. Oke, karena verb 3 bukan predikat, dan kita memang tidak butuh predikat di soal. Itu ya, teman-teman. Nah, kalau yang alpha berarti malah salah, karena releasing butuh objek, setelahnya tidak ada objeknya. Oke, jadi jawaban yang benar adalah yang berapa. Nanti kalau dibaca, the publication of Freud's theories on psychoanalysis released in the early 20th century influenced modern psychology. Jadi kalau diartikan publikasi atau apa ya bahasa sayangnya, penerbitan dari teori-teorinya Sigmund Freud pada psikoanalisis yang dirilis atau yang dikeluarkan pada awal abad ke-20-an
pada awal ke abad ke-20 maksud saya, itu mempengaruhi psikologi modern. Jadi ilmu psikologi modern seperti itu. Ya. Kak, yang influence itu taunya dia sebagai predikat atau tidak, dari mana ya? Nah, jadi kalau dia ada ed sama, teman-teman. Kan kalau dia ada ed-nya, itu dia bisa verb 2, bisa verb 3. Kalau verb 2 predikat, kalau verb 3 bukan predikat. Nah, bagaimana kita bisa tahu apakah dia verb 2 atau verb 3? Nah, kita harus tahu juga. Real influence ini artinya adalah mempengaruhi. Mempengaruhi itu butuh objek ya, teman-teman. Karena kita nggak mungkin hanya bilang teorinya Sigmund Freud itu mempengaruhi. Nah, mempengaruhi siapa atau mempengaruhi apa? Ya kan? Nah, mempengaruhi itu butuh objek. Nah, jadi kalau dia verb 2 kan aktif ya. Kalau butuh objek ya harus dikasih objek, teman-teman. Sedangkan verb 3 itu pasif. Kalau dalam bahasa Inggris, kata kerja itu sudah dipasifkan, tidak boleh lagi punya objek. Nah, jadi untuk mengetahui apakah dia verb 2 atau verb 3 ya dicek ada objeknya atau tidak. Nah, di situ ada modern psychology. Psikologi atau ilmu psikologi modern itu adalah kata benda, teman-teman. Kata benda terletak di setelah kata kerja yang butuh objek, yaitu objek. Seperti itu. Jadi dia verb 2, Miss. Dan verb 2 itu hanya bisa menjadi predikat seperti itu. Kalau yang releasing itu bukan gerund. Jawabannya bukan, teman-teman. Ya, itu namanya adalah present participle. Nah, present participle sama gerund bedanya apa? Kalau gerund itu verb ing yang fungsinya sebagai kata benda, entah di subjek atau di objek. Ya, sama-sama verb ing, teman-teman. Nah, tapi kalau present participle itu dia adalah kata sifat atau adjektif. Makanya artinya beda juga. Kalau gerund itu nggak ada yangnya, teman-teman. Sedangkan kalau present participle itu nanti kalau diartikan yang me. Sama kayak kata sifat yang lain. Misalkan mobil yang mahal. Yang mahal atau expensive, teman-teman boleh cek di kamus, dia adalah kata sifat. Contohnya lagi, eh, gadis yang cantik. Nah, yang cantik itu bahasa Inggrisnya beautiful. Boleh dicek juga, dia adalah kata sifat. Jadi kalau ada yang-nya itu kata sifat. Makanya yang mempengaruhi itu dia adalah kan releasing tadi artinya yang sorry, yang yang mengeluarkan. Kalau yang alfa ya, yang mengeluarkan. Nah, mengeluarkan apa? Makanya yang alfa itu salah karena tidak lengkap. Mengeluarkan itu butuh objek. Itu ya. Nah, tapi yang pasti artinya yang mengeluarkan, maksudnya menjelaskan kata teorinya Freud tentang psychoanalysis seperti itu. Yang benar adalah yang dikeluarkan seperti itu. Nah, yang dikeluarkan di sini maksudnya siapa? Yaitu teorinya Sigmund Freud seperti itu. Gimana nih? Akan dapat maksud saya? Oke, dapat ya. Jadi alasan kenapa, nah ini udah terjawab teman-teman. Alasan kenapa verb ing yang berdiri sendiri di dalam kalimat itu tidak bisa jadi predikat. Kenapa? Karena di dalam kalimat verb ing itu fungsinya ada dua, teman-teman. Kalau dia berdiri sendiri ya. Nah, dia bisa jadi kata benda, tempatnya di subjek atau di objek. Atau dia jadi kata sifat, namanya present participle tadi. Dia menjelaskan kata benda, karena kata sifat itu fungsinya mensifati benda. Itu nanti materi kita hari ke-6, nah kata sifat. Itu ya. Nah, lanjut ke nomor berikutnya. Silahkan teman-teman coba dulu 30 detik dimulai dari sekarang, silahkan. Oke, ini sudah habis. Silahkan dikirim di chat ya. Dan saya lihat ada jawaban berapa. Ada juga Alpha, ada juga Charlie. Jadi Alpha, Bravo, atau Charlie. Mari kita cek bareng, teman-teman. Seperti biasa dicari predikatnya dulu. Nah, di situ kalau kita tarik dari depan ke belakang ada kata were. Subjeknya adalah Roman aqueducts. Gitu ya. Kemudian tidak ada predikat lagi.
juga tidak ada conjunction yang menghubungkan dua ST. Nah, berarti kalimat ini sudah lengkap, teman-teman. Oke. Nah, kalau kita lihat di pilihan A, B, C, D, berarti yang delta nggak bisa ya, karena auxiliary verb itu predikat, nanti predikatnya double. Yang Charlie juga sama, itu verb satu, nanti predikatnya double. Itu antara alpha atau bravo. Nah, ini gampang kata kerjanya use ya, teman-teman. Artinya adalah menggunakan, yang mana sudah pasti menggunakan itu butuh objek. Karena nggak mungkin kita hanya bilang, saya menggunakan. Misalnya, saya menggunakan untuk memperbaiki rumah ini. Nah, menggunakan apa? Masa tiba-tiba saya menggunakan untuk memperbaiki rumah ini. Ya kan? Jadi menggunakan itu butuh objek. Oke? Nah, kalau teman-teman cek di setelahnya titik-titik, itu tidak ada objek, itu keterangan. Nah, kalau ada kata kerja butuh objek tapi nggak ada objeknya, maka wajib dipasifkan. Jadi jawabannya adalah yang alfa. Ya, teman-teman. Karena kalau yang bravo nanti tidak selesai kalau kita artikan. Nah, kalau yang bravo kita masukkan ke titik-titik, nanti artinya seperti ini, teman-teman. Roman aqueducts merupakan bangunan-bangunan yang cerdas gitu ya, atau yang canggih gitu, yang menggunakan untuk mentransfer air atau untuk mengirim air gitu ya, eh, untuk jarak yang panjang atau yang jauh melalui atau menggunakan gravitasi saja gitu ya, gravitasi saja. Nah, kalau yang alfa kita masukkan ke titik-titik nanti kalau diartikan seperti ini. Roman Aqueduct merupakan bangunan-bangunan yang cerdas atau yang canggih gitu ya, yang digunakan untuk mengirim air eh, untuk jarak yang jauh melalui menggunakan gravitasi saja seperti itu. Nah, yang digunakan untuk mengirim air. Jadi jawabannya adalah yang alfa, ya. Lanjut lagi ke nomor berikutnya. Silahkan teman-teman coba dulu 30 detik dimulai dari sekarang. Oke, waktunya habis dan saya lihat teman-teman menjawab antara alfa, delta, atau Charlie. Oke, antara alfa, Charlie, atau delta. Mari kita cek bersama ya, teman-teman. Ya, seperti biasa dicari predikat dulu di soal. Kalau ditarik dari depan ke belakang, nah ini nggak ada predikatnya. Jadi teman-teman cari kata kerja yang fungsinya jadi predikat nanti, teman-teman. Subjeknya adalah early exposure. Oke, nah berarti kita sudah punya subjek tapi belum punya predikat. Carikan A, B, C, D yang kata kerja yang bisa jadi predikat. Nah, otomatis yang sorry, yang delta salah ya, teman-teman, karena influences itu verb SES. Maaf, yang Charlie maksud saya. Yang Charlie sudah pasti salah ya, karena verb in tanpa auxiliary sebelumnya tidak bisa jadi predikat dan kita butuhnya predikat. Oke, kita cek dulu yang alpha itu auxiliary verb. Kemungkinan bisa jadi predikat ya, karena auxiliary verb fungsinya jadi predikat. Kalau yang Bravo, nah ini influence-nya bukan kata kerja, teman-teman, tapi dia kata benda. Karena sebelumnya ada kata sifat itu, yaitu it's. Sama kayak the. Jadi it's itu keluarganya the, teman-teman. Cuman beda anggota saja gitu ya. Kalau the itu namanya artikel, kalau it's itu namanya possessive adjective atau kepemilikan lah seperti itu. Nah, intinya influence-nya ini kata benda, teman-teman. Nah, kata benda itu tidak bisa jadi predikat. Kita butuhnya predikat. Kalau yang delta ini verb SES. Nah, kemungkinan yang delta bisa karena verb SES itu fungsinya hanya bisa jadi predikat materi kita hari pertama. Itu ya. Nah, bedanya yang alpha sama yang delta adalah kalau yang alpha itu bentuknya to be verb 3 materi kita hari ini. To be verb 3 itu adalah rumus kata kerja pasif. Nah, kata kerja pasif itu tidak boleh lagi punya objek. Nah, kita lihat aja setelah titik-titik ada objeknya atau tidak. Nah, ternyata ada kata abilities, teman-teman. Jadi,
Children's mathematical abilities itu kalau diartikan kemampuan matematiknya anak-anak gitu ya. Nah, itu kan berarti kata bendanya di kemampuannya itu ya, teman-teman. Berarti dia objek. Nah, kalau ada objeknya berarti di sini kita butuhnya yang aktif bukan yang pasif. Jadi jawaban yang benar adalah yang delta. Nanti kalau dibaca, early exposure to music influences children's mathematical abilities and spatial reasoning. Jadi eh, exposure itu paparan gitu ya teman-teman. Paparan dini terhadap musik itu mempengaruhi kemampuan matematiknya anak-anak dan kemampuan menggunakan logika. Spatial reasoning itu apa ya bahasa saya yang enak teman-teman? Kesadaran ini, kemampuan membaca atau mengenali ruangan. Seperti maksudnya ruangan itu bukan ruangan rumah gitu ya. Maksudnya ruangan misalkan jalan ini ada ininya atau kalau nggak itu bentuk bintang nanti dimasukkan ke lubang bentuk bintang seperti itu. Itu ya. Bentar. Kak jelasin auxiliary verb. Aku belum karena belum pahamnya di mana, Win. Jadi materi hari pertama, Win. Nanti bisa mereview hari pertama ya. Makanya sekali lagi, jadi setelah kelas mohon teman-teman, nanti mohon di review materinya lewat rekaman itu ya. Jadi tujuan saya memberikan rekaman itu selain untuk teman-teman yang tidak bisa hadir, itu juga buat mereview kembali buat teman-teman. Gitu ya. Nah, supaya kita tidak maju mundur. Jadi yang sudah kemarin kita pelajari itu sudah lewat. Walaupun masih tetap akan kita pakai di bab-bab berikutnya. Gitu ya. Nah, mungkin Miss Dika bisa mespesifikasikan atau memperjelas kira-kira belum paham di auxiliary verb-nya di mana. Atau ketika Miss melihat auxiliary verb itu apa yang membuat Miss kita bingung? Karena nggak mungkin ya kita mengulang hari pertama, teman-teman, karena 1 jam nanti molornya. Oke, nggak apa-apa. Baik. Nanti bisa di-review kembali ya, Miss, di hari pertama. Jadi jenis-jenis auxiliary sudah saya sebutkan di hari pertama, gitu ya, teman-teman. Dan auxiliary itu apa? Itu juga sedikit sudah saya sebutkan. Seperti itu. Nah, di sini contoh auxiliary itu adalah kata is itu, Miss. Jadi kalau menemukan keluarganya to be ya, entah itu is, am, are, was, were itu fix dia adalah predikat. Seperti itu. Oke, lanjut dulu ke nomor berikutnya. Silahkan teman-teman coba dulu 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan. Waktunya sudah habis dan saya lihat teman-teman menjawab antara alfa, kemudian bravo, kemudian Charlie, kemudian delta. Oke, sudah lengkap ya. A, B, C, D. Mari kita cek bersama teman-teman. Oke, kalau ditarik dari depan ke belakang, cari predikatnya dulu. Di situ sama sekali tidak ada kata kerja sebagai predikat. Nah, kalimat itu wajib punya predikat ya. Berarti di sini teman-teman harus carikan predikat. Subjeknya itu nama orang, yaitu Martin Luther King Jr. Orang ini ya, teman-teman. Nah, otomatis teman-teman di sini harus mencarikan kata kerja yang fungsinya jadi predikat. Oke. Nah, berarti yang Charlie nggak bisa, teman-teman. Yang Charlie itu ada to-nya. To verb satu itu adalah kata kerja yang tidak bisa jadi predikat. Gitu kan? Nah, kemudian kalau yang delta, kalau teman-teman menemukan kata yang berakhiran dengan ence, ya, itu 90% dia adalah kata benda, teman-teman. Dan kata benda itu tidak bisa jadi predikat, gitu ya. Atau kita cek di kamus, kita cari kata eh, apa tadi? Emergence. Emergence. Sorry, teman-teman. Nah, jadi emergence itu adalah kata benda ya atau noun. Seperti itu lebih tepatnya kata benda yang tidak bisa dihitung. Intinya dia kata benda, teman-teman.
Nah, tadi kan di soal kita butuhnya adalah predikat, ya kan? Nah, predikat itu nggak bisa dibuat dari kata benda, dibuatnya dari kata kerja. Oke. Nah, jadi yang delta tidak bisa antara alfa atau bravo, teman-teman. Nah, ini gampang saja ya cara menentukannya, teman-teman. Untuk emerge, emerge itu artinya muncul, teman-teman. Dan muncul itu termasuk ke dalam kata kerja yang tidak membutuhkan objek. Kalau teman-teman menemukan ada kata kerja yang tidak membutuhkan objek, sudah dipastikan kalau teman-teman menemukan ed-ed seperti ini, berdiri sendiri, itu verb 2. Karena kata kerja yang tidak membutuhkan objek itu tidak bisa dipasifkan, hanya bisa aktif, teman-teman. Ya, sama kayak yang Bravo, berarti dia aktif, yang Bravo juga aktif. Nah, bedanya di sini hanya pada penggunaan tenses atau waktu kejadian. Jadi kalau emerge atau verb 2 itu dipakai ketika informasinya itu terjadinya di masa lalu atau sejarah gitu, teman-teman. Sedangkan emerges itu verb SES itu dipakai untuk menyatakan fakta. Fakta itu sesuatu yang terjadi terus-menerus dari dulu sampai hari kiamat. Contohnya ya, misalnya nih, eh, apa ya, misalnya lebah itu muncul setelah melewati fase apa namanya, fase eh, puppeting. Jadi setelah menjadi eh, puppet, tulisannya pupate ya, teman-teman. Jadi kayak bukan kepompong sih, tapi dia masuk ke dalam bungkus gitu. Jadi larva yang dibungkus seperti itu. Itu ya, teman-teman. Melewati proses larva. Nah, itu pakainya emerges. Tapi kalau teman-teman lihat di soal, di situ ada tanggal, sorry, ada tahun di tahun 1950, ya kan? Berarti itu menceritakan lampau, teman-teman. Jadi jawabannya benar adalah yang alfa. Oke, kalau yang Bravo tidak bisa karena itu passion atau fakta. Fakta tidak bisa dipakai untuk lampau, teman-teman. Seperti itu. Nah, nanti kalau dibaca, Martin Luther King Jr. emerged as a key civil rights leader in the 1960s. Jadi kalau diartikan, Martin Luther King Jr. itu muncul sebagai seorang pemimpin hak masyarakat sipil, kunci, maksudnya kunci itu utama, jadi pemimpin utama gitu ya, untuk memperjuangkan hak sipil atau hak rakyat pada tahun 1950-an. Seperti itu. Oke, lanjut lagi ke nomor berikutnya. Silahkan teman-teman coba dulu 30 detik dimulai dari sekarang, silahkan. Oke, waktunya sudah habis. Silahkan jawaban teman-teman dikirim di chat ya. Dan saya lihat teman-teman menjawab eh, Alpha, Bravo, Charlie, Delta. Nah, sudah lengkap ya. Mari kita cek bersama lagi. Cari predikat dulu. Di situ ada word, teman-teman. Subjeknya adalah stone mouse. Kemudian tidak ada predikat lagi ya. Juga tidak ada conjunction yang menghubungkan dua SP. Berarti kalimat ini sudah lengkap ya teman-teman. Nah sekarang kita cek ABCD yang alfa. Di situ kata kerja yang tidak bisa jadi predikat karena dia verb berdiri sendiri gitu ya teman-teman. Nah jadi kemungkinan alfa bisa kita tahan dulu. Kalau yang bravo di situ ada verb akhirannya ed. Nah kalau teman-teman menemukan kata kerja yang berakhiran dengan ed, teman-teman harus cek dulu apakah dia verb 2, apakah dia verb 3 gitu ya. Nah, cara me, apa namanya? Cara menentukannya adalah teman-teman harus tahu verb satunya dulu. Verb satunya use itu adalah menggunakan artinya. Nah, menggunakan itu butuh objek ya. Sedangkan setelah titik-titik kalau teman-teman lihat itu tidak ada objeknya. Nah, jadi use ini nanti kalau di dalam titik-titik karena nggak ada objeknya, berarti dia pasif, teman-teman. Padahal dia butuh objek gitu ya. Kalau ada kata kerja butuh objek, tidak ada objeknya, berarti itu pasif, teman-teman. Nah, kalau pasif dia berarti verb 3. Nah, jadi yang Bravo ini juga kemungkinan bisa. Kita tahan dulu ya. Kalau yang Charlie, nah yang Charlie ini sudah pasti salah, teman-teman. Auxiliary
verb. Ada to be verb 3 di situ. Sedangkan di soal sudah ada were itu predikat. Nanti predikatnya double gitu ya. Nah, kalau yang delta to verb 1 juga bukan predikat. Jadi kemungkinan yang delta ini bisa. Nah, sekarang eh, gampangnya ya, teman-teman. Di sini kita tidak menemukan objek, ya kan? Sedangkan kata kerja yang dipakai adalah kata kerja yang membutuhkan objek. Oke, nah jadi di sini teman-teman disuruh mencari kata kerja yang tidak bisa jadi predikat dan dia pasif. Nah, kenapa kok pasif? Karena tidak ada objeknya, padahal use itu butuh objek. Kenapa bukan predikat? Karena di soal sudah ada predikat. Nah, kata kerja yang tidak bisa jadi predikat dan pasif itu bentuknya cuma satu, yaitu verb 3 yang berdiri sendiri tanpa auxiliary sebelumnya. Nah, ya sudah, berarti jawabannya adalah yang bravo, teman-teman. Maaf, pencet. Kalau yang alpha nggak bisa karena dia tidak ada objeknya. Using itu butuh objek. Nanti kalau diartikan nggak selesai, teman-teman. Misalnya ya, kalau using ini dimasukkan ke titik-titik, nanti artinya menjadi seperti ini. Stone mouse merupakan alat-alat berat yang menggunakan oleh budaya oleh budaya-budaya Amerika asli untuk pounding itu untuk memukul-mukul gitu ya dan menggilas eh, biji-bijian atau padi-padian seperti itu. Nah, yang menggunakan apa? Tiba-tiba yang menggunakan oleh. Enggak enak, teman-teman. Yang Charlie, sorry, yang Delta juga sama. To verb 1 itu aktif, teman. Nanti kalau diartikan, kalau dimasukkan ke titik-titik ya, stone mouse merupakan alat-alat berat untuk menggunakan oleh budaya-budaya Amerika asli untuk menumbuk dan menggilas padi-padian. Kan gak enak, teman-teman, ya kan? Nah, jadi jawabannya yang delta itu verb 3. Nanti kalau dimasukkan di sini, artinya akan menjadi stone malls merupakan alat-alat berat yang digunakan oleh budaya-budaya Amerika asli untuk menumbuk gitu ya, teman-teman. Kok menggilas aja sama sih, menggilas dan juga apa, grind itu intinya memisahkan padi dari ini ya, dari kulit-kulitnya seperti itu, teman-teman. Atau memisahkan biji-bijian dengan kulit-kulitnya. Seperti itu. Mungkin teman-teman pernah mendengar ada alat namanya grinder kayak blender itu, teman-teman. Kayak grinder itu apa ya? Mengayak gitu ya. Oke, lanjut lagi ke nomor berikutnya. Silakan teman-teman coba dulu 30 detik dimulai dari sekarang. Silakan. Oke, ini sudah habis. Silakan jawaban teman-teman kirim di chat, kemudian kita bahas bersama. Dan ada jawaban Charlie, ada juga Delta. Oke, antara Charlie atau Delta. Mari kita cek bareng. Di situ cari predikatnya dulu, teman-teman. Nah, di sini nggak ada predikatnya. Berarti di titik-titik kita butuh predikat ya. Subjeknya adalah most migratory birds. Nah, berarti di sini kita hanya butuh satu predikat saja, teman-teman. Alpha otomatis nggak bisa, Bravo otomatis nggak bisa ya. Nah, yang bisa jadi predikat antara Charlie, dia verb 1, teman-teman. Kalau nggak gitu Delta, itu auxiliary verb. Nah, bedanya yang Charlie itu aktif, yang Delta itu pasif, to be verb 3. Ya kan? Nah, untuk menentukan apakah kita butuhnya aktif atau pasif, lihat di setelah titik-titik ada objeknya atau tidak. Karena kalau ada objeknya berarti yang aktif, kalau tidak ada objeknya berarti yang pasif. Karena kalau kata kerja itu sudah dipasifkan, tidak boleh lagi punya objek. Nah, di setelah titik-titik ada kata their flight path. Kalau diartikan jalur penerbangan mereka. Nah, itu kata benda, teman-teman. Jadi di sini ada objeknya, berarti kita butuhnya yang aktif. Jawabannya yang Charlie, bukan yang Delta ya. Nah, nanti kalau dibaca, most migratory birds adjust their flight paths on the basis of wind patterns and celestial cues for long distance navigation. Kalau diartikan, hampir semua jenis burung migrasi atau yang bermigrasi gitu ya, eh,
menyesuaikan jalur penerbangan mereka pada dasar pola angin atau berdasar pada gitu maksudnya ya, pola angin dan juga penanda celestial. Celestial itu berarti mereka pakai bintang-bintang gitu atau matahari gitu teman-teman. Untuk eh, berpindah untuk jarak yang jauh seperti itu. Itu ya. Jadi jawabannya yang Charlie teman-teman. Lanjut ke nomor berikutnya. Silahkan dicoba dulu ya. 30 detik dimulai dari sekarang silahkan. Oke, waktunya sudah habis. Silahkan jawaban teman-teman dikirim di chat. Kemudian kita bahas bersama ya. Silahkan. Dan saya lihat tadi jawaban Delta. Ada juga Charlie. Nah, ini materinya agak... sorry, untuk soal ini ya, teman-teman. Soal ini adalah pengecualian. Nah, untungnya keluar. Nah, teman-teman ada yang menjawab Charlie, ada yang menjawab Delta. Jadi gini, kata kerja mix itu bisa memiliki arti menjadikan, teman-teman. Yang mana kata kerja menjadikan itu dia membutuhkan dua objek. Atau kalau di buku grammar itu nyebutnya adalah ditransitif. Nah, ditransitif itu adalah kata kerja yang membutuhkan dua objek. Nah, untuk kata kerja yang membutuhkan dua objek, nanti saya kirimkan di grup ya, koleksi saya teman-teman. Cuman sedikit kok, kalau nggak salah 16 atau sekitar segitu gitu. Nah, itu kata kerja itu ketika dipasifkan, itu tetap boleh punya objek. Ya, teman-teman, karena ada dua objek. Yang satu objeknya nanti dipindah ke subjek. Nah, yang satu lagi, walaupun dia kata kerjanya dipasifkan, itu tetap boleh punya objek. Nah, make di sini artinya adalah yang menjadikan di konteks ini ya. Subjeknya adalah each summary water content. Oke. Nah, berarti di sini karena sudah ada satu objek, kita butuh satu objek lagi. Maaf. Kita butuh satu objek lagi di sini, teman-teman. Carikan ABCD yang objek saja. Yang alfa nggak bisa karena jelas ada predikat, otomatis organs-nya ini bukan objek tapi subjek. Nah, ada dua subjek, dua predikat, tidak ada conjunction, tidak bisa, teman-teman. Oke. Kalau yang Bravo ada predikat lagi. Oke, nggak bisa ya. Kalau yang cari, nah, ini ada preposisinya, yaitu as nanti jadi keterangan. Nah, kita butuhnya objek. Objek itu kata benda atau kata ganti, teman-teman. Nah, jawabannya adalah yang delta, gitu ya. One of the most hydrated organ. Salah satu dari organ-organ yang paling terhidrasi atau yang paling berair, mengandung banyak air, seperti itu. Nah, nanti kalau dibaca, its 70% water content makes the human brain one of the most hydrated organs. Jadi kalau diartikan, kandungan airnya yang 70% itu menjadikan otak manusia salah satu dari organ-organ yang paling terintegrasi. Lanjut ke nomor berikut. Sekali lagi ya teman-teman saya ulang ini adalah pengecualian di materi hari ini tentang pasif ya. Yang mana beberapa kata kerja itu membutuhkan dua objek. Nanti saya kirimkan apa daftar kata kerja koleksi saya yang saya dapat dari latihan-latihan TOEFL ya, yang memiliki dua objek. Nah, untuk kata kerja yang membutuhkan dua objek, contohnya mix yang artinya menjadikan ini, itu nanti ketika dipasifkan tetap boleh punya satu objek, karena satu objeknya itu pindah jadi subjek. Yang satunya tetap ketinggalan di objek seperti itu. Itu ya. Lanjut ke nomor berikutnya. Silahkan teman-teman coba lagi 30 detik dimulai dari sekarang. Oke, waktunya habis. Silahkan jawaban teman-teman dikirim di chat. Dan saya lihat ada jawaban Charlie, ada juga Alpha, ada juga Delta, ada juga Bravo. Oke, sudah lengkap ya. Alpha, Bravo, Charlie, Delta. Seperti biasa kita cari dulu di soal adakah kata kerja sebagai predikat.
Nah, seperti yang saya sampaikan tadi, kalau teman-teman menemukan auxiliary verb itu fungsinya hanya bisa menjadi predikat ya. Subjeknya adalah methods. Nah, berarti di kalimat ini sudah lengkap. Satu subjek, satu predikat. Tidak ada predikat lagi, juga tidak ada conjunction yang menghubungkan dua SP. Ya kan? Nah, kalau kita cek A, B, C, D, yang alpha ada kata kill. Nah, ini bisa saja verb 2, predikat, nggak bisa jadi jawaban, bisa saja dia verb 3. Nah, kalau verb 3 berarti dia adalah bukan predikat ya. Nah, cara menentukan apakah killed ini verb 2 atau verb 3, kita lihat di setelah titik-titik ada objeknya atau tidak. Ternyata di setelah titik-titik ada kata bacteria, itu kata benda. Objek ya, teman-teman. Nah, kalau ada objeknya berarti dia aktif. Nah, killed ini aktif ya. Kalau aktif berarti verb 2, teman-teman. Nah, kalau verb 2 nanti predikatnya double. Di soal sudah ada predikat yaitu were invented. Gitu ya. Jadi alpha nggak bisa. Kalau yang Bravo ada kill sama itu verb 1. Verb 1 itu fungsinya jadi predikat dan di soal sudah ada predikat. Nanti predikatnya double. Kalau yang Charlie itu verb 1. Nah, ini bukan predikat, teman-teman. Jadi kemungkinan yang Charlie ini bisa itu ya. Nah, kalau yang Delta itu kan auxiliary verb, teman-teman. Auxiliary verb itu hanya bisa sebagai predikat ya. Nah, jadi jawabannya adalah yang Charlie ya, teman-teman. Nanti kalau dibaca, methods of pasteurization to kill bacteria in liquids were invented in 1860s. Jadi kalau diartikan metode-metode pasteurisasi untuk membunuh bakteri di dalam jenis-jenis cairan gitu ya, atau berbagai cairan itu ditemukan pada tahun 1860-an. Seperti itu. Lanjut ke nomor berikutnya. Silahkan teman-teman coba dulu nomor terakhir ya. 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan teman-teman. Oh, waktunya sudah habis. Silahkan jawab teman-teman di chat sedapatnya dulu ya. Kita nanti cek bersama. Dan saya lihat ada jawaban Charlie, ada juga Delta, ada juga antara Bravo atau Charlie gitu ya. Ragu mungkin. Antara Bravo, Charlie, atau Delta. Mari kita cek nama teman-teman. Seperti biasa dicari dulu kata kerja sebagai predikat soal. Kalau ditarik dari depan ke belakang, di situ ada auxiliary verb dari keluarga modal yaitu may. Dan diikuti verb satu increase ya. Subjeknya adalah, nah ini subjeknya berupa gerund teman-teman. Using physical punishment. Oke, kemudian make ini, oke, make ini menghubungkan may increase, increase-nya ini ya. Jadi and may make. Nah, may-nya tapi disebutkan lagi boleh tidak juga nggak apa-apa teman-teman. Oke, jadi ini yang dihubungkan sama and ini hanya dua verb satu yaitu may increase sama may make seperti itu. Tapi may-nya nggak perlu disebutkan lagi nggak apa-apa. Kemudian for them to develop good conflict resolution skills. Nah, berarti di sini sudah lengkap ya, subjek sama predikat sudah lengkap. Titik-titik terletak di setelah kata kerja make. Make itu artinya di sini membuat ya, dia butuh objek, teman-teman. Nah, ya sudah berarti teman-teman di sini carikan A, B, C, D yang bisa jadi objek. Oke, nah di pilihan A, B, C, D yang ada objeknya cuma satu, yaitu yang delta. Itu ada it gitu teman-teman. Nah, kalau yang alpha kenapa salah? Di situ ada subjek lagi, predikat lagi, tidak ada conjunction yang menghubungkan dua SP. Teman-teman jangan terjebak sama N ya. Karena N di situ sebelumnya tidak ada satu koma. Fanboys itu kalau nggak ada komanya, dia tidak menghubungkan dua SP, melainkan menghubungkan bagian kalimat yang sama saja. Dan yang dihubungkan itu teman-teman anggap satu aja. Karena itu kalau satunya dihilangkan nggak apa-apa. Tapi N-nya juga harus ikut hilang gitu ya. Nah, sedangkan tidak ada conjunction ya nggak boleh kita masukkan subjek predikat lagi. Kalau yang Bravo, difficult itu artinya sulit, teman-teman. Atau yang sulit gitu ya. Yang mana dia adalah kata sifat.
Oke, jadi kalau kita cek di kamus, kita cari kata difficult. Nah, itu adalah adjektif atau kata sifat. Kata sifat tidak bisa jadi objek. Kata sifat itu fungsinya hanya menjelaskan kata benda atau mensifati benda, teman-teman. Entah itu di subjek atau di objek, kata bendanya tapi ya, bukan sifatnya. Nah, kalau sifat itu nempel di kata benda nggak apa-apa. Nah, tapi kan setelahnya difficult nggak ada kata bendanya, teman-teman. Jadi nggak ada objeknya, maksudnya seperti itu. Sedangkan make itu butuh objek. Kalau yang Charlie, nah objeknya make di sini ya, karena ini ngomongin tentang apa ya, being difficult. Jadi objeknya make di sini tidak bisa jarang yang diikuti kata sifat, teman-teman. Gitu ya. Jadi yang Charlie nggak bisa karena secara makna, nggak nyambung secara makna. Memang beberapa soal TOEFL itu atau yang saya anggap salah satu paling sulit ya, teman-teman, itu adalah dengan makna yang berurusan dengan makna. Salah satunya adalah materi kata kerja hari ini. Itu eh, salah satu contoh soal yang paling penting karena memang harus tahu maknanya gitu, teman-teman. Itu ya. Jadi yang Charlie ini memang dia jeren. Jeren kan kata benda. Kalau dimasukkan ke titik-titik secara grammar itu benar, tapi secara makna dia tidak bisa diartikan seperti itu. Jadi jawabannya yang delta ya. Nanti kalau dibaca, using physical punishment as a disciplinary tool may increase aggression in children and make it difficult for them to develop good conflict resolution skills. Jadi kalau diartikan, menggunakan hukuman secara fisik sebagai alat eh, alat apa ya untuk mengajari disiplin gitu ya teman-teman, itu bisa saja atau mungkin saja meningkatkan tingkat agresinya pada anak-anak dan membuatnya sulit bagi anak-anak untuk mengembangkan atau memunculkan kemampuan penyelesaian masalah yang baik seperti itu. Nah, jadi jawabannya yang delta, teman-teman, seperti itu. Nah, itu tadi adalah materi kita tentang kata kerja ya, lebih tepatnya membedakan verb satu atau maksud saya verb 2 atau verb 3 terutama ya, walaupun selain itu juga tadi ada teman-teman, apakah butuh objek atau tidak, diingat-ingat seperti itu. Nah, sambil saya absen ya, kalau teman-teman ada pertanyaan boleh ditulis di chat dulu, atau kalau teman-teman mau unmute juga tidak apa-apa, tapi sambil saya absen teman-teman. Silahkan. Oke, sudah saya absen dan saya lihat di chat ada yang bertanya, yaitu Miss Ika ya, Kak, make kan butuh tidak selalu. Jadi gini, yang perlu teman-teman ketahui ya dalam bahasa Inggris itu, kadang satu kata itu memiliki banyak arti. Contoh saja dulu selain ke make ya. Jadi contohnya kata start, teman-teman. Sorry, start. Ini yang gampang, pasti banyak teman-teman tahu gitu ya. Start itu artinya adalah bisa mulai, bisa memulai. Nah, kalau kita cek di kamus, start itu bisa intransitif, bisa transitif, teman-teman. Ya, karena dia bisa artinya mulai atau berawal, yang mana itu adalah intransitif. Tapi kalau yang artinya memulai, dia butuh objek, dia adalah transitif, teman-teman. Oke. Nah, bahkan kalau kita cek ke bawah itu ada banyak, teman-teman. Ada beberapa arti gitu ya. Seperti itu. Jadi dalam bahasa Inggris itu hindari menganggap satu kata memiliki satu arti. Makanya tadi saya bilang yang menjadikan itu dalam konteks ini tadi, teman-teman. Yang saya sampaikan tadi ya, dalam konteks yang di soal tadi yang tentang air di otak tadi, teman-teman. Apa namanya? Di situ artinya adalah menjadikan. Nah, itu kalau teman-teman cek di sini itu bagiannya sebentar kita cek ya. Jadi yang hitam-hitam gitu biasanya yang ungkapan-ungkapan yang atau apa namanya written expression. Kalau di soal TOEFL itu disebutnya written expression. Kalau saya biasanya nyebutnya fixed expression atau ungkapan yang sudah fix gitu teman-teman. Bentuknya itu memang sudah seperti itu. Sorry, tadi make ya. Kita cari di make teman-teman. Nah, biasanya yang ungkapan-ungkapan itu biasanya yang hitam-hitam seperti ini. Nah, ini ungkapan-ungkapan yang sudah fix teman-teman. Kita cari yang makes kemudian ada one of the atau ada the-nya. Nah, ini contohnya. Ya, jadi make something. Jadi membuat sesuatu itu ada the setelahnya. The best, the worst atau misalkan ditambahkan one of the juga nggak apa-apa. Jadi
make something one of the best atau one of the worst, one of the most apa dan lain-lain. Seperti itu. Gitu ya. Nah, jadi itu memang ungkapan yang sudah fix, teman-teman. Oke. Nah, jadi kalau kita kembali ke sebentar, soalnya mungkin saya bacakan dulu ya buat teman-teman. Kak, make kan butuh dua objek, tidak selalu. Kalau yang artinya menjadikan jawabannya iya. Tapi apakah kalau hanya ada satu objek nggak apa-apa? Nah, kalau artinya hanya membuat, dia butuh satu objek, teman-teman. Atau ya misalnya saya sedang membuat kue. I am making some cakes. Nah, itu subjeknya cuma satu, teman-teman. Gitu ya. Tapi kalau kita apa namanya? Make-nya diartikan membuatkan. Nah, make itu juga bisa artinya membuatkan, teman-teman. Make somebody something gitu ya. Sebentar. Nah, ini membuatkan sesuatu untuk seseorang. Contohnya, I'll make you some sandwiches. Saya akan membuatkanmu beberapa sandwich seperti itu. Gitu ya. Jadi di situ ada objek you kata ganti diikuti objek yang kedua some sandwiches. Seperti itu. Jadi dalam bahasa Inggris, makanya dari awal di hari pertama saya sampaikan yang paling penting buat teman-teman di TOEFL itu adalah vocab. Ya, dan vocab dalam bahasa Inggris itu ada banyak sekali. Kalau teman-teman dapat vocab baru ditulis. Gitu ya, teman-teman. Kemudian cara bedain dia sedang butuh satu objek atau dua objek itu dari makna atau konteks, teman-teman. Ya, memang di TOEFL itu ada satu jenis soal yang paling nggak enak, yaitu tentang berhubungan dengan konteks atau makna. Tapi tidak semuanya, teman-teman. Makanya kalau atau teman-teman kalau misalkan berhubungan dengan makna, terus gimana caranya? Nanti teman-teman ini apa? Eliminasi jawaban A, B, C, D satu-satu. Seperti jadi dieliminasi jawaban satu-satu. Kalau dimasukkan ini nanti artinya apa? Bisa nggak? Secara struktur sudah bisa nggak? Kalau misalkan ada yang bisa secara struktur, ada yang mungkin gitu ya. Contohnya tadi kan yang Charlie mungkin, yang Delta mungkin. Tapi kira-kira yang artinya lebih enak yang mana? Seperti itu. Itu ya. Kemudian jujur masih bingung yang tadi bagian soal pengecualian. Betul, yang pengecualian itu tadi. Jadi di grammar, grammar itu memang sudah fix kayak gitu, teman-teman. Nah, ini ya soal ini ya. Apa aturan bahasa bukan cuma bahasa Inggris, semua bahasa itu sudah fix gitu. Cuman selalu ada pengecualian. Yang membuat pengecualian di grammar itu adalah karena variasi vocabulary atau kosakata. Dan kosakata dalam semua bahasa, terutama bahasa Inggris ya, itu banyak banget. Kenapa? Karena bahasa Inggris itu banyak meminjam bahasa lain, bahasa-bahasa lain gitu teman-teman. Gitu ya, terutama bahasa Inggris yang Amerika. Karena kenapa? Amerika itu di seluruh dunia jadi tujuan kalau katakanlah kalau di Indonesia itu Jakarta gitu teman-teman. Jadi banyak yang pergi ke sana untuk bekerja biasanya. Intinya banyak budaya dari luar gitu. Nah, karena banyak kebudayaan dari berbagai tempat, akhirnya bahasa itu juga nyampur di tempat itu. Akhirnya bahasa di sana itu apa ya, mengadopsi bahasa-bahasa dari orang-orang yang di sana. Sama di Amerika itu banyak sekali bahasa-bahasa baru yang dari bahasa Indonesia itu juga banyak, teman-teman. Misalnya batik, batik itu tidak perlu ditranslate ke dalam bahasa Inggris. Karena memang batik itu bahasa kita dan mereka mengikuti atau meminjam bahasa kita. Seperti itu. Itu ya. Nah, itu ya intinya vocab itu ada banyak sekali konteksnya. Nah, itu vocab itu bagaimana cara kita bisa memperkaya atau kita biar bisa kita bagus vocabnya. Teman-teman harus memperbanyak exposure ke dalam bahasa Inggris. Tapi kalau teman-teman fokusnya ke TOEFL, saran saya cara exposure terbaiknya adalah dengan latihan-latihan TOEFL. Jadi sekalian teman-teman belajar vocab, sekalian teman-teman mempelajari TOEFL-nya atau menguasai TOEFL-nya. Seperti itu. Dan sekali lagi, kalau dapat vocab baru mohon ditulis karena kalau nggak ditulis pasti hilang. Seperti itu. Gimana? Dapat ya? Bisa? Atau ya itu tadi. Jadi cara kita paling gampang atau paling akurat itu berkonsultasi dengan kamus. Yang saya sampaikan tadi, teman-teman. Jadi kalau melihat make, terus yang artinya ini tadi ya, ada the-nya, the worst, the best, atau one of the misalnya. Ketambahan dengan one of the, atau some of the, nggak apa-apa. Tapi kan ada the best, ada superlatifnya, teman-teman. The mostnya, atau the best, the worst, dan lain-lain. Nah, kalau kita cek di kamus, di soal tadi kan ada the most hydrated organs. Jadi salah satu dari organ-organ yang paling terhidrasi atau yang paling banyak airnya.
Seperti itu. Itu namanya fixed expression. Expression itu ungkapan. Ya, bedanya dengan vocab yang kata per kata, ungkapan itu biasanya lebih dari satu kata, teman-teman. Jadi udah fix, udah gandengan seperti itu. Gitu ya. Nah, itu fixed expression. Bedanya dengan kata, kalau expression biasanya lebih dari satu kata. Seperti. Nah, saya mau nanti teman-teman sering-sering latihan dan nanti setelah kelas mohon mereview kembali materi, ditulis aja materi inti dari hari ini tadi apa. Nah, nanti ketika latihan, teman-teman silahkan kalau ada pertanyaan ditanyakan. Jangan sungkan-sungkan, karena dari situ teman-teman mengafirmasi, mengkonfirmasi maksudnya, apakah teman-teman itu sudah memahami materi tersebut atau belum. Seperti itu ya. Mungkin ada pertanyaan lagi dari teman-teman, silahkan. Sepertinya tidak ada ya. Atau nanti ketika teman-teman latihan, sekali lagi, jangan sungkan-sungkan untuk japri ya. Dan nanti saya juga berinisiatif, tapi ini insya Allah ya teman-teman masih rencana. Nanti setelah program selesai, saya ingin mengadakan setiap hari Sabtu Minggu. Kalau nggak ada privat ya, karena biasanya ada yang ngambil privat itu hari Sabtu Minggu teman-teman, ketika di luar kerja gitu. Nah nanti saya pengen apa ya, membuat paket soal TOEFL untuk structure gitu ya. Itu yang acak. Jadi ketika tes nanti kan teman-teman acak tuh. Oke kan, nggak urut bab satu, bab dua, bab tiga, nggak pasti soalnya itu acak gitu. Tapi cara mengerjakannya seperti yang kita bahas di kelas ya, itu sudah fix, itu udah saya urutkan teman-teman. Tahapan-tahapannya seperti itu. Nah nanti setelah program selesai, kalau teman-teman pengen ikut, japri aja. Nanti saya buatkan grup sendiri. Jadi, itu di luar lembaga teman-teman. Oke, baik. Sekali lagi terima kasih atas kehadiran teman-teman. Semoga yang kita pelajari hari ini bermanfaat. I'll see you the next time. The last I say, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. And have a good day, guys. See you next time.